keadaan sebaik-baiknya, yaitu berkholwat setengah jam. Kapan itu Bu? Yang pertama adalah ketika antara asar dan maghrib. Di antara asar dan maghrib itu waktunya para guru dan Rasulullah memandang kita. Jadi usahakan kita menjelang maghrib tuh berada di posisi yang sebaik-baiknya Bu. Waktu yang kedua di antara maghrib dan isya. Yang ketiga 30 menit sebelum adzan subuh sampai 10-15 menit isyraq. Isyraq itu ketika terbitnya matahari. Makanya di waktu-waktu tersebut sangat tidak dianjurkan untuk kita tidur, Bu. Karena Rasulullah sedang memandang kita, para guru sedang memandang apa yang lagi kita lakukan hari itu. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan, Bu, tidur setelah subuh, tidur di waktu subuh adalah salah satu penyebab fakir, penyebab kemiskinan, penyebab kita jauh tertolaknya rezeki yang mau datang sama kita itu tertolak ketika kita tidur di waktu subuh itu sampai isyraq. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama. Biasanya para ulama ini para wali-walinya Allah tuh sangat anti tidur di waktu subuh, karena subuh adalah waktu yang sakral untuk kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Maulana menganjurkan kita untuk duduk setengah jam di 3 waktu tersebut, Bu. Tapi dengan niat. Di sini ada kekuatan niat yang dianjurkan sama guru-guru kita. Seperti yang tadi kita baca sebelum dzikir, Bu. Nawaitul arba'in, nawaitul i'tikaf, nawaitul khalwat, nawaitus suluk, nawaitul uzlah lillahi ta'ala. Kata Allah, nawaitul arba'in, ya Allah, saya niat melakukan 40 hari. Jadi kata Maulana, Bu, 30 menit duduknya kita itu ditarik pahalanya sama Allah menjadi pahala 40 hari seperti para aulia Allah. Jadi kholwatnya kita selama 30 menit itu Allah berikan pahala yang sama dengan kholwatnya para aulia yang 40 hari. Amin ya rabbal alamin. Maulana juga memberikan kita tips and trick, Bu. Kalau misalnya kita merasa kesulitan melakukan satu amalan, merasa kesulitan, kadang-kadang kita berat ya, Bu, dengan kesibukan dunia gitu. Allah tahu kita tuh lemah. Rasulullah tahu umatnya tuh lemah. Akhirnya Rasulullah memberikan ilham kepada para aulia untuk memberikan ibadah-ibadah yang ringan gitu. Maulana memberikan tips and trick untuk kita berniat. Kadang-kadang kalau kita merasa lagi nggak bisa nih melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Maulana, kita bisa mengatakan nawaina mithlama nawa masyayikhuna. Ya Allah, saya berniat, kami berniat melakukan sesuatu seperti yang guru-guru kami lakukan. Dari situ kita akan mendapatkan pahala apa yang guru-guru kita lakukan, Bu. Di sini adalah pentingnya niat. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal itu tergantung sama niatnya. Niatnya kita apa, ya itu yang akan kita dapatkan, Bu. Guru saya, Bu, Samahatul Ustadz Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih mengatakan, kadang-kadang ada sesuatu kebiasaan, Bu, kebiasaan yang kita lakukan itu, yang kalau kita lakukan dengan niat, kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Contoh kecilnya misalnya kita menerima tamu, Bu. Di sehari-hari kita di rumah kita menerima tamu. Itu sudah menjadi kebiasaan ya, Bu. Kalau menerima tamu ya harus diterima, disuguhin gitu ya, Bu. Tapi kalau kita lakukan itu dengan niat, misalnya, ya Allah, saya menerima tamu ini, saya niatkan imtithalan li amrika, karena mengikuti perintahmu, mengikuti apa yang Rasulullah katakan, bahwa kita harus memuliakan tamu gitu. Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat, maka akan Allah berikan pahalanya yang jauh lebih besar dari kita melakukan sesuatu itu karena kebiasaan aja, karena adat gitu, Bu. Misalnya kita makan, kita niatkan semoga makan ini dapat menguatkan kita untuk bisa mendekatkan diri sama Allah, maka makanan itu akan menjadi syifa, akan menjadi obat untuk kita gitu, Bu. Jadi kadang-kadang guru-guru kita tuh tahu betapa lemahnya kita, betapa bebelnya kita. Kadang-kadang disuruh ini malah ngelakuin ini, mau disuruh ini malah ngelakuin ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah ya Rasulullah kepada umat-umatmu, jika kalian ingin qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian ingin mencintai Allah,
Maka umat-umatnya Nabi ini